Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum dengan judul penentuan kemurnian suatu zat dengan refraktometer. Jadi di sini kita gunakan alat refraktometer ya. Tujuannya yang pertama untuk menentukan indeks bias dari suatu zat, lalu menentukan kemurnian dari zat tersebut. Nah, yang pertama untuk alat bahannya di sini kita gunakan bahannya yaitu Aquades ini sebagai pelarut, kemudian sukrosa ini nanti sebagai larutan standarnya, kemudian ada sampelnya di sini, sampel madu yang akan kita tentukan indeks bias dan kemurniannya. Kemudian di sini ada etanol yang berfungsi untuk membersihkan alat refraktometer. Untuk alat yang digunakan, tadi bahannya, sekarang alatnya. Yang pertama kita gunakan alat gelas, yaitu labu takar 10 ml. Ini nanti digunakan untuk membuat larutan standar sukrosa dengan konsentrasi 20, 40, 60, dan 80%. Kemudian alat gelas lainnya yang kita gunakan ada kaca arloji, lalu ada beker gelas, pipet tetes ini, kemudian ada batang pengaduk. Lalu kita gunakan juga kertas saring nanti untuk membersihkan labu takar pada saat membuat larutan standar. Kemudian untuk menimbang sampel sukrosa yang akan dilarutkan, kita gunakan neraca analitik. Langkah pertama kita buat dulu deret larutan standarnya. Tadi sudah disebutkan larutan standarnya terdiri dari sukrosa dengan konsentrasi 20, 40, 60, dan juga 80. Dengan menggunakan labu takar 10 ml berarti kita timbang sebanyak 2, 4, 6, dan 8 gram sukrosanya. Kita buat dari yang paling kecil dulu, kita timbang sukrosanya menggunakan kaca arloji. Larutan sukrosanya dibuat dari padatan sukrosa atau gula. Ini kita timbang sebanyak 2 gram. Ya, kita dapatkan padatan sukrosa dengan berat 2,0013 gram. Kemudian ini kita larutkan ke dalam gelas beker. Dilas kaca arloji dengan sedikit Aquades. Kemudian larutkan sukrosanya sampai larut terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke labu takar. Sukrosanya diaduk sampai larut semua. Kalau sudah larut, kita bilas batang pengaduknya. Kemudian larutannya kita masukkan ke labu takar 10 ml.
bilas bekernya. Kemudian kita tepatkan menggunakan aqua gel. Sebelum sampai tanda batas, kita bersihkan dulu leher labunya. Lalu kita tepatkan. Kemudian dihomogenkan. Langkah tadi diulangi untuk penimbangan 4 gram, 6 gram, dan 8 gram untuk membuat larutan sukrosa 40%, 60%, dan 80%. Berarti sekarang kita punya larutan standar sukrosa dengan konsentrasi 20, 40, 60, dan 80% yang selanjutnya dianalisis dengan refraktometer. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk larutan standar sukrosa dan sampel madu. Kita butuhkan etanol untuk membersihkan alat refraktometernya. Kemudian alat refraktometer yang digunakan ada dua. Yang pertama ada alat refraktometer manual. Jadi untuk analisisnya kita lakukan secara manual. Kemudian ada alat refraktometer digital. Kalau yang digital nanti dia langsung keluar hasilnya atau angka indeks biasnya. Untuk yang refraktometer manual ada prosedur cara kerjanya. Jadi untuk penggunaannya tertera di prosedur penggunaan refraktometer manual ini. Kemudian untuk yang pertama saya akan menjelaskan cara menggunakan refraktometer manualnya. Jadi sudah dibaca ya cara penggunaannya. Pertama kalian harus menghidupkan sumber cahayanya dulu. Di sini sumber cahayanya sudah hidup. Kemudian tempat sampelnya harus dibersihkan dengan alkohol. Jadi kita gunakan etanol di sini. Kita buka dulu bagian tempat sampelnya. Nah, nanti sampelnya ada di sini, kita bersihkan dulu dengan etanol. Lalu kita keringkan dulu dengan tisu. Nah, selanjutnya sampelnya bisa kita analisis. Kita mulai dari sampel 20%. Nanti untuk sampel yang lainnya dengan cara kerja yang sama. Kita ambil sampelnya.
kemudian kita tutup alatnya. Lalu dibaca dengan mengatur handle di bagian kanan ini. Yang ini untuk mengatur bagian bayangannya, kemudian yang ini untuk mengatur letak bayangannya. Jadi posisinya harus seperti ini ya. Nanti harus didapatkan gambar yang seperti ini. Oke, kita atur dulu. Jadi diamati dari sini, kemudian kita atur. Lalu kalau sudah didapatkan gambar yang seperti tadi, kemudian kita baca di bagian skalanya. Seperti itu cara penggunaannya. Kita ulangi untuk larutan standar yang lainnya untuk 40, 60 dan juga 80. Sehingga untuk masing-masing larutan standar kita dapatkan nilai indeks biasnya. Kemudian setelah selesai melakukan analisis, kita bersihkan lagi alatnya supaya tidak meninggalkan sampel di bagian sampelnya ini. Kita bersihkan lagi dengan etanol untuk menghilangkan sisa-sisa sampel yang ada pada bagian sampel ini. Itu untuk cara menggunakan refraktometer yang manual. Oke. Selanjutnya kita gunakan juga refraktometer yang digital. Jadi untuk yang digital cara penggunaannya itu sampelnya langsung dimasukkan di sini nanti. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu bagian sampelnya dengan etanol juga. Setelah dibersihkan dengan etanol, kemudian kita masukkan sampel madunya ke alat refraktometernya. Lalu kita tutup, kemudian kita klik tombol dengan gambar Erlenmeyer dan tabung reaksi ini. Kita tunggu sampai analisisnya selesai. Nah, kalau sudah, dicatat indeks bias yang didapatkan dari sampel yang dianalisis tadi. Nah, kalau sudah selesai, bagian sampelnya juga dibersihkan kembali. Kemudian bersihkan dengan etanol untuk menghilangkan sisa-sisa sampel.
Seperti itu cara menggunakan alat refraktometer yang digital. Jadi untuk praktikum penentuan kemurnian suatu zat dengan refraktometer, kita gunakan dua alat, yang manual dan digital dengan penggunaan yang berbeda. Jadi sekian untuk praktikum penentuan kemurnian suatu zat dengan refraktometer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.